Nih jadi kayak gini teman-teman untuk hasil lampu dekatnya. Nah, lampu dekat kayak gini. Buat lampu jauhnya kayak gimana nih? Lampu jauhnya, lampu jauh. Satu, dua, tiga. Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ya bareng si Toto di sini. Nah, jadi untuk kali ini saya bakalan bikin proyeksi Scoopy ini nih. Kan biasanya Vario. Nah, saya jadi pingin nyoba si Scoopy ini. Ini kan Scoopy belum dimodif apa-apa. Pingin saya modif sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah, di bagian apa? Di bagian lampu. Nah, jadi ini lampu bakalan saya upgrade. Nah, jadi tampilannya tetap ori, tapi nanti si IC LED-nya bakal saya ganti. Nah, jadi ini lampu utama nih yang modelannya ala-ala bilen. Dia lampu utama. Nah, dia ada dua chip. Kelihatan nggak? Nah, ini nih. Satu, dua. Nah, jadi untuk lampu dekat ada dua chip. Sedangkan lampu jauh ada nih di sini. Dia satu chip LED ya. Nah, jadi rencana bakalan saya upgrade lampu dekat 30-an, lampu jauh 30-an. Jadi totalnya 60 gitu. Nah, untuk pengkabelan saya bakal pakai saklar yang ori. Gak akan saya robah. Jadi nanti lampu jauh dekatnya tetap pakai ini. Nah, terus buat on off lampu utamanya saya bakal pakai iding stop ini. Jadi iding stop nggak akan saya fungsiin, cuman pakai apa namanya, jadi cuman dipakai buat on off lampu doang gitu rencananya. Nah, paling untuk tes apa ya namanya, lampu ori ini sebelum di upgrade kayak gimana, kita tes dulu aja di jalanan ya teman-teman. Oke. Ya ginilah lampu orinya sih Scoopy. Nah kan nanti rencana saya upgrade ke, ya kira-kira upgrade itu ke 50 sampai 60 watt teman-teman. Nah jadi di sini ada sawah sih, kita belokin dulu aja. Mana? Ah ini cuy, tuh gini tuh. Jadi ini lampu dekat, ini lampu jauh, ini dipagar nih. Asalnya mah enggak dipagar. Ada sawah nih satu lagi di sini. Nah, ini nih. Ngeri gini guys, sendirian di sawah setengah dua. Nah, jadi ini lampu dekat. Kira-kira lampu dekatnya segini sebelum upgrade ya, teman-teman. Sebelum upgrade seperti ini. Udah record kan? Udah. Ini lampu jauhnya. Tuh, jadi ya kurang lebih segitu naiknya. Nah, nanti setelah upgrade seperti apa ya, teman-teman? Penampakannya ini ngeri sih. Horor banget. Takutnya ada penampakan. Oke, teman-teman, paling untuk pengetesan apa namanya lampu ori di malam hari kayak gini, teman-teman. Kita lanjut aja ke pembongkaran mungkin ya. Oke teman-teman nih, jadi kondisi si headlamp Scoopy udah beres dibongkar ya teman-teman. Jadi ini part-partnya lebih banyak dari headlamp si Vario nih. Jadi mulai dari apa namanya ini tuh si mikanya ya, mika, terus ini mika alis, terus ini kaca reflektor si alisnya, terus ini yang ala-ala biled gitulah buat si bungkus lensanya ya. Nah tuh ini lensanya tuh ada dua tuh ngebagi tuh, ini lensanya. Nah ini dudukan lampunya. Jadi ini part-partnya lebih banyak dari Vario. Jadi kalau ini sih kecil, cuman perintilan yang pada nempelnya itu banyak. Nah cuman enaknya ini nih, si lampu apa namanya ini kan si lampu alis nih dua nih, ini dua itu lampu alis. Nah terus ini yang dua lampu utama, ini lampu jauh. Nah enaknya apa, jadi ketika si apa pokoknya ini nih soket lampu jauh dekat dicabut, lampu alis masih bisa nyala. Nah jadi nggak usah ganti lampu alis.
masih bisa memanfaatkan lampu alis yang ori teman-teman. Karena ini kan dua nih, ini masuk ke reflektornya ke sini nih. Nah ini dua nih. Jadi untuk lampu alis nggak akan saya ganti, cuman lampu jauh dekatnya. Nah ini untuk lampu yang bakal saya pakai, ini dua untuk lampu jauh, lampu dekat saya pakai yang 15 watt. Terus ini lampu jauhnya pakai yang 30 watt. Untuk drivernya ini nih, ini driver 1 ampere, ini 2 ampere buat lampu jauh, 2 ampere, lampu dekat 1 ampere gitu. Nah jadi untuk PCB-nya kan PCB orinya nggak akan saya pakai. Nah nanti pakai ini nih, aluminium lumayan tebalnya, kira-kira 3 mili tebal. Nanti dipotong disesuaikan sama lebar PCB yang ori biar bisa masuk di si ininya nih, di si reflektornya gitu. Nah jadi rencana karena ini udah malam teman-teman, paling dilanjut besok ya buat motong ininya nih, motong buat dudukan si lampu gitu. Oke teman-teman nih, jadi ini aluminium buat dudukan si lampu udah beres di fitting ya teman-teman, tuh dipotong-potong jadi dia bentukannya gini ya, bagus tuh kayak tanuk. Nah ini buat lampu jauh, ini buat lampu dekat nih. Kalau lampu dekat dia ada bolong-bolong, kalau lampu jauh ini nih, ini saya ganjel soalnya ketipisan ternyata buat coak-coaknya, jadi diganjel. Nah nanti posisinya kayak gimana, posisinya nanti ini kan di bawah sini nih, nah, kelihatan nggak ya? Nah, nanti ini posisi di bawah sini, sedangkan yang ini posisi di sini tuh. Jadi ini udah pas teman-teman, nah, gitu. Nah terus ada yang dicoak lagi di bagian reflektornya nih, biar teman-teman tahu. Yang dicoak ini nih, di sini plastik, terus ini lubang si skrupnya ya agak tinggi, jadi diturunin lagi, dicoak, udah gitu aja. Nah nanti posisi lampu ya kurang lebih kayak gini nih, kalau dari bentuk si ori tuh, bentuk ori kan gitu. Nah, nanti posisi lampu seperti ini, nah gitu. Ini buat lampu jauh jadi gini, lampu dekat jadi gini. Nah nanti drivernya ditempel di bagian belakang si aluminium ini gitu, biar sekalian jadi ada pendingin. Nah jadi sekarang rencana mau saya lem dulu, lemnya juga khusus ya, pakai lem silikon biar bisa nah ini nih biar bisa mengalirin apa ya namanya ya, memindahkan panasnya sempurna gitu sip. Nah teman-teman, jadi ini kondisi setelah dilem tuh, dilem ini. Jadi posisi modul drivernya di belakang, posisi LED-nya di sini gitu. Ini untuk lampu dekat, lampu jauhnya ini masih dilem-lem tuh, belum kering. Nah, jadi yang mau saya solder dulu sih yang lampu dekat dulu aja. Nah lampu dekat bakal saya solder dulu dari si LED ke si drivernya gitu. Nah nanti dilanjut ini, cuman kalau ini kayaknya masih agak lamaan soalnya lemnya masih basah, tadi baru banget saya lem. Soalnya kalau lampu jauh kan LED-nya lumayan lumayan besar ya, 30 watt ditambah si aluminium dudukannya kan kecil, jadi saya tempel juga heatsink buat bantu pendinginan. Yaudah paling ini biarin dulu aja biar agak kering, saya lanjut nyolder dulu yang lampu dekatnya. Ya teman-teman nih, jadi si lampu
Tuh si lampu udah beres, saya pasang kabel tuh, terus saya tambahin lagi pendingin ekstra ya tuh, pas banget di belakang lampu tuh, soalnya panas teman-teman. Ini juga sama tuh, ini udah kering lem-lemannya, ini juga panas nih. Nah maka solusinya harus dikasih kipas teman-teman, kasih kipas. Nah posisinya di belakang sini nih, posisinya belakang sini tuh kayak gini tuh. Nah nanti untuk lubang-lubang coakannya kayak gini teman-teman tuh, jadi dia bolong ya, coak-coakan tuh bolong. Nah udah kan bolong-bolong gitu, nah ternyata di reflektornya harus dicoak, terus juga ininya dipendekin, ini bolongin deh buat si lampu dekatnya biar adem gitu. Paling ya udah kita rakit dulu si lampunya. Oke teman-teman, jadi ini lampu udah beres saya rakit, kipas udah terpasang, lampu udah terpasang tuh, kabel juga udah rapih. Sekarang tinggal kita tes dulu. Ini dulu dong. Nah sekarang kita tes chip. Nah jadi untuk power supply-nya tuh, power supply saya pakai 13,5 volt di 5 ampere ya. Kita coba 1 2 3 cus. Nah lampu nyala ya teman-teman tuh, lampu nyala, dia di daya 17,5 watt dengan ampere yang mengalir ke si lampu 1,3 ampere gitu. Ini buat lampu dekat teman-teman, lihat lampu dekatnya tuh padat banget kan cahayanya tuh. Kalau dibanding sama ori sih ya jelas padat ini sih. Nah cuman ini 17,5 watt, dari estimasi awal itu 30 watt ya teman-teman, karena 30 watt itu daya maksimal yang bisa diterima oleh si lampu gitu, sedangkan drivernya kan cuman pakai 0,9 ampere, jadi nggak terlalu besar gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan terlalu besar karena nanti berpengaruh sama temperatur si lampu teman-teman. Ini tadi udah saya tes sih sebenarnya, standby kira-kira 10 menitan buat ngetes apakah si lampu ini panas atau enggak, dan ternyata memang panas teman-teman, anget-anget panas gitu. Apalagi kalau maksimal gitu kan, bisa takutnya sih meleleh gitu. Udah sekarang kita tes dengan lampu jauh. Jadi kan itu tadi lampu dekatnya 17, lampu jauhnya berapa dengan lampu jauh. Nah ini lampu jauh, oke lampu jauh nyala tuh. Dengan lampu jauh penampakannya tuh dia lebih tebal lagi ya cahayanya. Nah untuk dayanya tuh, jadi dengan lampu jauh 41, berapa nih, 0,8 watt, ampere total yang mengalir 3,1 ampere teman-teman tuh. Kalau si lampu jauh memang saya pakai driver yang 2 ampere, makanya naik 2 ampere dari yang 1,3 langsung naik ke 3,1 ampere gitu. Makanya tuh, cuman minusnya apa? Minusnya sih yang saya rasain ya, panas teman-teman, panas, jadi ngeri meleleh sih gitu untuk si lampu jauh. Cuman lampu dekat sih aman gitu, lampu jauh jarang kepake. Udah teman-teman paling gitu buat pengetesan lampunya. Sekarang mau saya rapiin, habis rapiin kita lanjut ke pengkabelan yang ke si saklarnya teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, jadi untuk pengkabelan yang ke saklar udah beres teman-teman nih. Jadi saya buat se-PNP mungkin. Kita coba. Nah ini lampu udah saya pasang mika ya teman-teman. Kita kasih dulu lap biar nggak baret si mikanya. Sip. Oke. Nah jadi saya buat PNP kayak gini teman-teman nih. Ini soket yang ke headlamp. Nah jadi nanti soket yang ke headlamp itu dia ngonek gitu. Nah ini soket ori ke sini nih, soket ori. Nah terus ini yang ke saklar saya buat PNP juga tuh. Jadi ini ada dioda nih di sini, dioda 10 ampere punyanya, ya udah gak masalah. Terus relay nih, relay jadi fungsi switch yang ke speedometer tetap fungsi. Nah ini nanti ngonek ya ke sini. Ini ngonek yang ke saklar mana berarti ini saklar kiri. Nah terus saklar kanan yang ini. Ini saklar kanan masuk ke sini. Nah saklar kanan tuh saya buat PNP juga. Nah saklar kanan buat apa? Nah jadi dia buat lampunya on off nih. Jadi pakai on off ini ya teman-teman, on off iding stop. Jadi iding stop nggak akan terpakai. Nah ini kan 3 kabel tuh, ini 3 kabel, jadi 3 kabel lampu jauh dekat sama inputnya gitu. Sip, buat kabel PNP-an udah terpasang, udah rapi. Sekarang tinggal saya pasang ke motor, terus tes malam deh. Oke. Nah ini saya udah keluar rumah nih. Kita tes dulu apa namanya, seperti biasa perbandingan sebelum dan sesudah di upgrade ya. Biasa ke sawah yang kemarin saya coba tes waktu sebelum di upgrade. Kita coba ke sawah ya. Nah, jadi silau cuy. Nah jadi untuk sekarang kan jam 12 ya, rame banget nih kendaraan. Kalau kemarin kan jam berapa ya, jam 2-an mungkin, sepi banget tuh. Jadi oh iya nih tuh, jadi setelah di upgrade ada pantulan cahaya ini nih, apa ya namanya ya, refleksinya ya atau apa tuh, nggak ngerti, pokoknya pantulannya tuh. Jadi ini lampu dekat kayak gini. Nah nanti lampu jauhnya kita tes aja di sawah ya. Jadi ada pantulan gitu, saya nggak merhatiin. Jadi sebelum di upgrade ada nggak lampu ini, pancaran cahaya ini, nggak tahu deh. Ya udah nggak apa-apa, kita coba langsung ke sawah. Sawah ada sih di sini deket. Mana ya, gelap sih nggak kelihatan. Nah ini nih sawah nih. Oke, jam 12 kurang kerjaan guys, ke sawah. Tapi nggak apa-apa buat ngetes hasilnya ya teman-teman. Ini sawahnya udah dibajak ya. Kalau kemarin kan waktu ngetes sawahnya masih hijau nih, kalau sekarang udah dibajak. Oke lah, nih jadi kayak gini teman-teman untuk hasil lampu dekatnya. Nah lampu dekat kayak gini. Buat lampu jauhnya kayak gimana nih? Lampu jauhnya, lampu jauh 1, 2, 3. Wih, wah harus sambil digerung. Nah jadi untuk lampu jauh kayak gini teman-teman. Wah ada apa petani tuh, kita bantu sorot. Nah jadi untuk lampu jauh kayak gini teman-teman tuh. Ini sih udah pasti beda ya waktu sebelum dan sesudah upgrade, hasilnya kayak gimana. Beda banget sih, terang banget tuh, bisa bantu sorot si bapak petani tuh, sampai sono kelihatan. Nah teman-teman, jadi untuk spek kita ngomong dulu speknya nih. Ini untuk di power supply-nya itu terbaca daya maksimalnya dengan lampu jauh ini di 40 watt. Nah 40 watt, sedangkan spek si lampu itu kan maksimalnya bisa sampai 60 watt. Jadi kan selisih 20 watt. Nah nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Soalnya kalau memaksimalkan si lampu, nanti taruhannya ke panas sih, umur si lampu bisa lebih cepat mati gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan memaksimalkan si lampu. Tapi cukup sih segini, udah cukup terang tuh.
Nah, nanti saya kasih lihat deh sebelum sama sesudahnya ya. Nanti buat perbandingan si A sama si B ya, sebelum sesudah kayak gimana. Oh, itu ada rumah-rumahan di sawah gitu. Kita coba sorot sampai nggak? Wah, nyampe teman-teman tuh. Ada rumah di sana. Nyampe ya. Tadi Pak Petani sampai mana ya? Nggak kelihatan. Wah, hilang cuy. Yaudah, nggak apa-apa. Udah malam juga cuy, ngeri. Oke teman-teman, jadi untuk konten upgrade lampu Scoopy udah beres ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like-nya ya. Kalau ada pertanyaan seputar lampu ini, bisa langsung aja komen-komen ya di kolom komentar. Nah, untuk project selanjutnya nih yang bagus buat si Scoopy apa ya teman-teman? Soalnya saya mau buat apa namanya, di part-part gitulah, episode 1, 2, 3 gitu, biar kayak yang lain gitu. Jadi kan ini episode 1 nih, upgrade lampu si Scoopy. Mungkin nanti episode 2-nya upgrade apa, bisalah bantu-bantu komen. Yaudah teman-teman, paling gitu. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.